Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Sini akan menjelaskan tentang al-khitabat. Khitabat adalah bentuk jamak dari khitab. Kata ini seakar dengan kata khutbah yang berarti penyampaian atau pidato yang biasanya digunakan untuk menyampaikan hal-hal yang bersifat penting. Penyampaian seperti penyampaian tentang keinginan penyampaian tentang keinginan hendak menikah yang biasanya dinamai khitbah, karena penyampaian tersebut dinilai sebagai sesuatu yang penting. Wahyu-wahyu Allah dalam Al-Quran yang mana disampaikan untuk umat manusia dinamai khitab atau khitobat, karena apa dan bagaimanapun bentuk penyampaiannya maka hal itu adalah yang penting. Maka khitabat adalah pembicara menyampaikan sesuatu yang penting kepada lawan bicaranya, maupun lawan bicaranya itu ada atau tidak, itu adalah khitabat. Kemudian setiap percakapan memiliki 4 unsur, yaitu mukhatib, pembicaranya, mukhatab, lawan bicaranya, kemudian khitab, isi kandungan yang dibicarakan, yang keempat adalah redaksinya. Kemudian kita akan membahas yang pertama, yaitu mukhatib. Mukhatib ini orang yang berbicara, pembicaranya. Sebagaimana ayat-ayat Al-Quran dalam kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, dialah yang pembicaranya. Namun digarisbawahi juga bahwa kalam siapapun itu termasuk kalamnya Allah, sebagaimana ucapan si pembicara. Ketika pembicara menyampaikan sesuatu, isi pembicaranya itu juga milik daripada si pembicaranya, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditujukan kepada Nabi Musa alaihissalam, inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Quran surat At-Taha ayat 12, yang artinya sesungguhnya aku adalah Tuhanmu, maka bukalah alas kakimu, sesungguhnya engkau berada di lembah suci yang penuh berkah. Jadi dalam ayat ini ucapan si pengucap sekaligus pemilik apa yang diucapkannya itu. Sesungguhnya aku adalah Tuhanmu. Dalam firman Allah, aku adalah Tuhanmu. Isi kandungannya itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditujukan kepada lawan bicaranya, yaitu Nabi Musa. Jadi ini merupakan pesan atau informasi kepada Nabi Musa langsung. Kemudian terkadang juga mukhatib itu dia yang mengucapkan, tapi apa yang diucapkannya itu bukan miliknya, seperti seseorang mengirimkan pesan. Seseorang mengirimkan pesan, kemudian melewati utusan. Seseorang mengirim pesan melewati utusan, kemudian utusan ini menyampaikan pesan dari yang memerintahkannya kepada lawan bicara. Seperti
di dalam Al-Quran dinyatakan Allah Subhanahu wa taala, innahu laqaulu rasulin karim. Quran surah At-Takwir ayat 19, yang artinya sesungguhnya dia Al-Quran adalah ucapan Rasul yang mulia, yakni malaikat Jibril. Yang dimaksud ucapan di sini adalah penyampaiannya. Jadi yang dimaksud Rasul yang mulia itu bukan Nabi Muhammad SAW, akan tetapi malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril ini menyampaikan pesannya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Malaikat Jibril menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala itu, pembicaraan isi pesannya itu bukan milik malaikat Jibril, akan tetapi milik Allah Subhanahu wa taala, walaupun pembicaranya malaikat Jibril. Kemudian yang bagian kedua daripada khitabat Al-Quran yaitu mukhatab. Mukhatab ini lawan bicaranya, mitra bicaranya. Nah, ini bisa bermacam-macam. Bisa hadir orangnya, bisa juga tidak. Mukhatab ini tertuju kepada manusia tanpa terkecuali. Ada juga dikhususkan mitra bicaranya ini khusus, ada juga secara umum. Ya, seperti yang khusus itu seperti khusus orang beriman. Artinya pesannya itu ditujukan kepada khusus orang beriman. Kemudian kalau secara umum itu ibarat seperti seluruh umat manusia atau sebagian suku seperti Bani Israel atau penganut agama seperti ahli kitab dan lain-lain. Kemudian contoh mukhatab yang bersifat umum, maksudnya mukhatab pesan yang ditujukan kepada lawan bicaranya ini bersifat umum, yang dimaksud juga umum, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Artinya Allah yang menciptakan kamu, lalu memberi kamu rezeki, lalu mematikan kamu, lalu menghidupkan kamu kembali. Nah, di sini lawan bicaranya itu ditujukan kepada manusia, kamu manusia. Jadi di dalam bentuk redaksi yang bersifat umum, kamu maksudnya adalah seluruh manusia. Nah, kemudian ada juga yang menggunakan redaksi khusus, yang dimaksud khusus. Jadi pesannya ini khusus, maksudnya khusus juga. Seperti di dalam Al-Quran, ya ayyuhar rasul balligh ma anzala ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Surah Al-Maidah ayat 67. Artinya, wahai Rasul Nabi Muhammad SAW, ada kurung, yaitu sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu. Jika engkau tidak melakukan itu, maka engkau belum menyampaikan risalahnya. Jangan khawatir, Allah akan melindungimu dari gangguan manusia. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjadi mukhatibnya, pembicaranya, memberikan informasi kepada mukhatabnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi khusus, maksudnya khusus tadi maksudnya apa? Khusus disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, bukan yang lain. Terkadang juga redaksinya umum,
tetapi maksudnya khusus, seperti di dalam Al-Quran, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, surah Al-Hajj ayat 1, yang artinya wahai seluruh manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu. Kalimat seluruh manusia ini bersifat umum, tetapi maksudnya khusus, secara khusus ya, manusia semua khusus, kecuali disebutkan dalam kitab itu manusia khusus kecuali anak-anak dan orang gila. Walaupun orang gila dan anak-anak ini dalam segi pengertian annas juga manusia, akan tetapi mereka tidak dimasukkan perintah untuk bertakwa, karena mereka dalam statusnya itu tidak dibebani tugas keamanan, bukan ma'alaf, kewajiban. Kemudian ada juga redaksinya khusus, tapi kandungannya ditujukan untuk umum. Redaksinya khusus yang dimaksud umum, ya seperti di dalam Al-Quran, ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna. Dalam Quran surah At-Talaq ayat 1, yang artinya wahai Nabi, jika kamu hendak menalak istri-istri kamu, maka talaklah mereka pada waktu mereka menghadapi masa iddah mereka dalam keadaan suci. Jadi ayatnya ini khusus, redaksinya khusus, maksudnya umumnya itu ya ayuhan nabi, ya kelihatannya itu kan khusus cuma kepada nabi, maksudnya yang dimaksudnya itu umum, yaitu semua laki-laki ketika hendak menalak istri-istrinya maka talaklah mereka pada waktu menghadapi masa iddah dalam keadaan suci. Jadi perlu dicatat bahwa sebagaimana mukhatab tidak selalu harus hadir dalam penyampaian, daripada penyampaiannya mukhatib, khitab pun bisa juga ditujukan kepada sasaran tertentu, sehingga mukhatabnya adalah siapa dan kapanpun yang dapat dicakupnya. Yang terakhir adalah kesimpulan. Khitabat adalah bentuk jamak dari kitab. Kata ini seakar dengan kata khutbah yang berarti penyampaian atau pidato, yang biasanya digunakan untuk penyampaian hal-hal yang bersifat penting kepada sasaran tertentu. Penyampaian tentang kegiatan atau keinginan dinamai dengan khutbah. Keinginan untuk menikah juga disebut dengan khutbah, karena penyampaian tersebut dinilai sebagai sesuatu yang penting. Wahyu Allah dalam Quran yang disampaikan untuk umat manusia dinamai khutbah atau khitabat, karena apa dan bagaimanapun bentuk penyampaiannya, maka hal itu adalah hal yang penting. Kedua, setiap kitab atau penyampaian atau percakapan memiliki unsur-unsur yang tidak dapat dipisahkan darinya, seperti adanya pembicaraan, mitra bicara, tempat, waktu, kondisi, serta bentuk susunan dan cara mengekspresikan tujuan pembicaraan. Kesemua hal di atas dapat mempengaruhi seseorang dalam menetapkan makna dan mengambil pesan. Kitab adalah aneka percakapan yang ditujukan oleh pembicara kepada sasaran pembicara, baik sasaran itu berada di sekitar pembicara maupun tidak hadir. Setiap percakapan memiliki 4 unsur, yaitu mukhatib, mukhatab, khatib, dan 4 cara redaksi penyampaiannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.